Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut News kembali hadir di tengah-tengah sahabat semua untuk menginformasikan berita-berita terbaru seputar dunia politik dan info terkini lainnya. Terima kasih banyak bagi sahabat yang sudah mendukung channel ini. Semoga selalu diberikan kelancaran dalam segala aktivitasnya. Amin amin ya rabbal alamin. Menurut pakar hidrologi UGM Profesor Insinyur Agus Mariono, banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di beberapa wilayah Sumatera bukan hanya disebabkan oleh cuaca ekstrim, melainkan berbagai faktor seperti meteorologi, geografi, geologi, dan hidrolik. Lebih jauh, Agus menerangkan, umumnya banjir bandang terjadi akibat hujan yang sangat lebat dan ditambah longsoran tebing di sepanjang sungai, disertai kondisi hutan-hutan yang gundul yang menyebabkan terjadinya banjir besar tersebut. Baik sahabat Berikut News, berikut tayangannya. Bencana yang kami rasakan saat ini di Aceh dan Sumatera bukanlah bencana alam, tetapi bencana ini murni dari kerakusan manusia, dari kerakusan oknum-oknum penjabat, dan dari kerakusan daripada aparat yang mengizinkan hutan ditebang puluhan hektar. Bencana ini disebabkan oleh orang-orang yang sudah kaya tetapi tidak pernah bersyukur. Mereka yang ingin menambah-nambahkan harta kekayaannya dengan mengambil resiko jatuh korban daripada pihak yang lain dan merusak ekosistem yang ada. Bencana dan musibah memang datang daripada Allah, dan tidak akan Allah kirimkan bencana dan bala kepada kita selain manusia sendiri yang mengundangnya. Mustahil. Mereka para pejabat, mereka para aparat tidak tahu tentang penebangan pohon itu semua. Ingat saudaraku, wahai seluruh masyarakat Aceh, sadarlah wahai kalian semua, buka mata kalian semua dan buka hati kalian semua untuk melihat kerakusan para oknum-oknum penjabat dan aparat yang memberikan izin untuk deforestasi. Berapa puluhan hektar hutan mereka berikan izin kepada oknum tertentu untuk menebang pohon hanya untuk uang makan kalian. Dan saya punya bukti, dan ini tidak akan Anda dapatkan dimanapun kecuali nanti di awal tahun dan pertengahan tahun. Sebab yang pertama, deforestasi pada tahun 2024 untuk wilayah Aceh dari 8.962 hektar, dan di tahun 2025 sekarang 27.850 hektar hutan digundulkan. Sedangkan untuk Sumatera Barat dari 6.360 hektar digundulkan menjadi 28.503 hektar, naik 4 kali lipat hutan yang mereka gundulkan. Dan yang lebih parah lagi, yang lebih ngeri lagi, di Kabupaten Pidi dan Pidi Jaya, deforestasi pada tahun 2024 yaitu 182 hektar, dan siapa sangka pada tahun 2025 deforestasi mencapai 1.700 hektar hutan digundulkan. Jadi ini olahan siapa? Ingat, Allah mengatakan wa ma asabakum min musibatin, dan tidak ada musibah dan bala yang menimpa kita hari ini fabima kasabat aydikum, maka itu semua disebabkan oleh perbuatan tangan-tanganmu sendiri, kata Allah. Jadi kami mohon kepada Bapak Presiden dan juga Bapak Gubernur Aceh, Bapak Gubernur setempat, Bapak Gubernur yang dimanapun Anda berada, untuk menindak tegas bagi oknum-oknum yang bekerja sama untuk menggundulkan hutan. Mustahil para penjabat dan aparat setempat tidak tahu hutan itu digundulkan. Banjir di Sumatera bukan kejutan. Yang mengejutkan hanyalah pemerintah yang masih pura-pura kaget. Narasinya selalu sama. Ini cuaca ekstrim, ini bencana alam, ini tidak terduga. Padahal yang tidak terduga cuma satu, betapa cepatnya pemerintah lupa perannya sendiri. Karena sejak dulu, tanah di Sumatera diperlakukan seperti barang dagangan. Hutan dibabat, rawa dikeringkan, ekosistem diabaikan. Dari era perkebunan kolonial sampai hari ini, polanya tetap sama. Ekosistem hanya ditempatkan sebagai aspek pendukung, sementara perizinan selalu jadi prioritas. Lucunya, setelah merdeka, kita bukan memperbaiki pola kolonial itu, kita meneruskannya dengan skala jauh lebih besar. Hulu dibuka untuk tambang, tengah untuk sawit, dan hilir untuk kota yang tumbuh lebih cepat dari tata ruang. Daerah resapan hilang, sungai mengecil, tapi izin pembangunan selalu tersedia. Dan ketika izin bisa dinegosiasikan, banjir bukan bencana alam, banjir adalah produk kebijakan. Lalu perubahan iklim masuk sebagai percepatan. Curah hujan ekstrim meningkat, tapi kapasitas serapan tanah justru diturunkan oleh keputusan resmi. Badai mungkin alamiah, tapi kerentanan itu buatan manusia. Hasilnya, genangan yang dulu selutut kini menutup jendela rumah, yang dulu cuma menghambat motor, kini menyeret mobil. Ini bukan musim hujan makin ganas. Ini hasil dari keputusan-keputusan yang mengutamakan izin daripada keselamatan ekosistem. Dalam 2 dekade terakhir, jutaan hektar hutan Sumatera hilang dengan laju yang lebih cepat dari kemampuan pemerintah mengakuinya. Daerah yang dulu jadi penyangga air, kini berubah jadi kebun, tambang, dan konsesi. Dan seperti biasa, sebelum air surut, alasan sudah mengalir duluan. Cuaca ekstrim, bencana alam, kami akan evaluasi. Kalimat yang sering diulang sampai masyarakat bisa menirukan intonasinya. Tapi pertanyaannya sederhana, kalau evaluasi dilakukan setiap kali banjir, kenapa kerusakannya justru makin sistematis? Kayu gelondongan sebesar harapan rakyat ikut hanyut ke kota. Itu bukan tanda hujan deras, itu tanda ada yang lama dibiarkan hilang, hutannya. Dan inilah titik di mana logika harus lebih tajam dari retorika. Kalau potongan kayu sebesar itu bisa lolos dari hulu, berarti ada izin longgar, ada pengawasan longgar, atau ada aktivitas yang sengaja tidak ditanyakan.
Investigasi publik justru mengungkap pola yang sama, deforestasi bertahun-tahun, konversi lahan yang terlalu mudah, dan sistem yang hebat. Tapi hebat dalam satu hal, tidak pernah mengakui akar masalah. Yang lucu atau tragis, setiap kali banjir terjadi, yang ramai bukan fakta ekologinya, melainkan usaha pejabat menjelaskan bahwa semuanya sedang ditelusuri. Padahal masyarakat bukan butuh penjelasan tentang banjir, mereka butuh jawaban. Siapa yang bekerja menjaga hutan sebelum banjir terjadi? Atau jangan-jangan tidak ada yang benar-benar bekerja? Karena bencana ini bukan karena alam marah, tapi konsekuensi nyata dari apa yang telah dibiarkan hilang. Makanya banjir Sumatera dibiarkan tetap lokal. Karena begitu nasional semuanya kebuka. Media internasional bakal nimbrung. LSM bakal nuntut data. Peneliti bakal nanya deforestasi per tahun. Investor luar bakal bilang, lah kok kayak gini? Dan elit yang hidup dari proyek-proyek kotor, itu bakal panik kayak tokoh antagonis ketahuan ngumpet di balik lemari. Gua kasih lu satu fakta pahit. Bencana nggak naik status bukan karena kecil, tapi karena kalau dinaikkan, yang kebanjiran bukan cuma rumah warga. Yang kebanjiran adalah nama-nama besar. Sumatera itu udah kayak museum dosa lingkungan. Tabrak sana sawit ilegal, tabrak sini tambang ngawur, geser dikit perampasan tanah masyarakat adat, geser lagi, hutan lindung berubah jadi kebun privat, dan semua itu akan kelihatan terang benderang. Kalau bencana ini ditarik jadi nasional, makanya lebih aman dikecilin, lebih aman dikunci di level daerah, lebih aman dibiarkan sebagai musibah cuaca. Sampai kiamat kurang 2 hari pun, negara nggak bakal berani naikin status banjir Sumatera. Karena begitu statusnya naik, satu persatu topeng bakal copot. Topeng pejabat, topeng pengusaha, topeng broker tanah, topeng mafia izin, topeng proyek-proyek hijau palsu yang cuma hijau di proposal tapi hitam di lapangan. Semua bakal kebuka. Dan percayalah, itu yang paling mereka takutin. Bukan airnya yang meluap tapi kebenarannya. Kementerian Kehutanan menggandeng Kepolisian Republik Indonesia untuk mendalami dugaan praktik illegal logging atau pembalakan liar yang menyebabkan banjir di Sumatera dengan membentuk Satgas Gabungan. Saat konferensi pers di Mabes Polri Jakarta Kamis 4 Desember, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut pihaknya melakukan pemindaian udara menggunakan drone ke daerah-daerah terdampak dan mengidentifikasi anatomi kayu menggunakan teknologi AICO. Saat ini Kementerian Kehutanan juga telah mengantongi nama-nama perusahaan yang diduga terlibat praktik pembalakan liar di Sumatera. Identifikasi subjek hukum yang mungkin terlibat sudah dilakukan. Tapi sekali lagi nanti apakah itu berasal dari illegal logging, apakah itu berasal dari pembukaan lahan sawit atau lahan untuk tambang yang kemudian kayunya ditumpuk dan kemudian ketika ada banjir, longsor, kemudian terdorong ke sungai, ya, apakah itu? Ya nanti kita akan bersama-sama dalam. Kepolisian juga menemukan sejumlah indikasi awal terkait jejak alat yang digunakan dalam proses penerbangan kayu di 2 wilayah, yakni Garuga Tapanuli Utara serta Anggoli Tapanuli Tengah, yang kini menjadi fokus pendalaman. Jelas dari temuan tim di lapangan ada berbagai jenis kayu, namun kita dapati ada beberapa yang ada bekas potongan dari sensor ya. Itu yang akan kita dalami. Tim sedang turun nanti bersama-sama dengan tim dari kehutanan untuk menyusuri dari daerah aliran sungai yang terdampak sampai dengan kita tarik ke hulu dan hilir. Sebelumnya pada hari yang sama saat rapat bersama DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkap ada sebanyak 12 perusahaan yang terindikasi melakukan pembalakan liar di Sumatera. Menyedihkan sekali sahabatku. Kita harapkan bencana ini akan menjadi evaluasi bagi pemerintah dan kita semua untuk tetap menjaga kelestarian hutan dengan baik. Baik sahabat Bripon News, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.